Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang desain dan struktur dari organisasi. Saya Endang Dwi Lestari dengan NIM 200301121. Saya Alwiatunisa dengan NIM 200301122. Nama saya Rizalda Anjah Syaraf dengan NIM 200301123. Saya Tiara Ayu Andriani dengan NIM 200301124. Nama saya Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 200301125. Nama saya Faikotul Lelia dengan NIM 200301126. Yang pertama yaitu konsep dasar pengorganisasian. Jadi, dalam suatu organisasi diperlukan kerangka kerja yang akan diproses sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi, sedangkan bentuk fisik dari kerangka kerja tersebut dinamakan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi yang dikoordinasikan dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan, mencakup tentang pembagian kerja, serta penjelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu 4 pilar dalam pengorganisasian. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, terdapat 4 pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian yaitu 1. Pilar yang pertama, pembagian kerja. Dalam pencapaian tujuan, tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut tentunya perlu disederhanakan guna untuk mempermudah mengimplementasikannya. Upaya untuk penyederhanaan keseluruhan kegiatan pekerjaan yang mungkin yang bersifat kompleks menjadi sederhana dan spesifik di mana setiap orang ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Contoh di dalam bisnis restoran, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain-lain. Pilar yang kedua yaitu pengelompokan pekerjaan. Setiap pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Seperti contoh pada restoran, bagian tersebut bertugas memberitahukan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan. Kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi satu departemen yang saling bekerja sama. Pilar yang ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki yaitu 1. Span of management control, yaitu berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di mana suatu departemen bahwa yang bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Contoh dari bisnis restoran di atas, seperti bagian yang diperlukan beberapa orang di bawah atasan yaitu 1 orang untuk bagian keuangan, 2 orang untuk bagian dapur, dan 3 orang untuk bagian pelayan. Konsep yang kedua yaitu chain of command, yaitu menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan bagian mana yang akan melapor ke bagian yang telah ditentukan. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi. Contoh dapat diketahui bahwa pelayan 1, pelayan 2, dan pelayanan 3 memiliki batasan kewenangan dalam pekerjaannya di bagian pelayanan dan tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan di bagian keuangan atau dapur.
Pilar yang keempat yaitu koordinasi. Koordinasi sebagai menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif. Contoh pada bagian pemasaran dan bagian keuangan. Agar tingkat penjualan meningkat, maka bagian pemasaran mengusulkan untuk menaikkan biaya promosi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur organisasi diantaranya adalah 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasaran maupun tujuannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Sebagian besar kerangka strategi ini terfokus pada 3 dimensi, yaitu strategi inovasi, strategi minimalisasi biaya, dan strategi imitasi. Strategi inovasi adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya suatu produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Sedangkan strategi minimalisasi biaya adalah strategi yang menekankan pada pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak dibutuhkan, dan pemotongan harga. Dan strategi imitasi adalah strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas terbukti. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut beberapa faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pasar-pasar hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar, artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pasar-pasarnya yang luas. Dengan demikian, memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Sedangkan organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga yang sedikit karena pasar-pasar yang mungkin masih sedikit, jumlah penjualan atau produksi yang juga sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Sebagai contoh, memimpin 10 orang pasti berbeda dengan memimpin 100 orang. Dan organisasi-organisasi besar yang memperkerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta ukuran dan ketentuan daripada organisasi kecil. Yang ketiga, berdasarkan teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi, tingkatan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pasti berbeda. Contohnya, dengan adanya webcam, suatu organisasi dapat mengadakan net meeting meski jarak memisahkan peserta rapat organisasi tersebut. Yang keempat, lingkungan. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya, karena lingkungan selalu berubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh karena daya saing dari pihak luar pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis, yaitu tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Misalnya, tidak muncul pesaing baru, tidak ada terobosan teknologi baru oleh pesaing saat ini, atau tidak banyak aktivitas dari kelompok-kelompok tekanan publik yang mungkin dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya membahas tentang pendekatan dalam proses departementalisasi.
Departementalisasi merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu 1. Pendekatan fungsional. Penentuan sub-sub bagian dari organisasi atau proses departementalisasi yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, sebuah desain organisasi melalui departementalisasi yang dibentuk berdasarkan pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan produk. Pendekatan ini penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, PT ABC memiliki beberapa jenis produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Maka di bawah bagian produksi dapat juga dibuat subbagian. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Pendekatan ini penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Sebagai contoh, jika produk sabun mandi dari PT ABC di atas ternyata tidak hanya satu, tetapi ada saburi mandi untuk bayi, anak, remaja, dan dewasa. Pendekatan geografis. Pendekatan keempat dalam departementalisasi adalah berdasarkan faktor geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Pendekatan matriks. Pendekatan departementalisasi terakhir yang diperkenalkan dalam buku ini adalah pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Struktur organisasi formal dan informal. 1. Organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang terdiri dari struktur yang jelas dengan pembagian kerja yang jelas serta adanya tujuan dan sasaran yang disusun dengan jelas. Perencanaan di dalam organisasi formal disusun secara sengaja meliputi struktur dan tujuan. Struktur organisasi formal menggambarkan rangkaian pola hubungan di antara fungsi-fungsi, unit-unit, kedudukan, maupun posisi setiap orang yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Unsur di dalam organisasi formal. 1. Sistem saling terintegrasi dan terkoordinasi. 2. Adanya kelompok orang. 3. Kerjasama dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dasar pada teori organisasi formal. 1. Pembagian tugas atau kerja atau tanggung jawab di antara individu maupun unit atau departemen. 2. Adanya hierarki organisasi dan fungsional. 3. Terdapat struktur organisasi perusahaan. 4. Rentang kendali. Ciri-ciri organisasi formal. 1. Organisasi formal meliputi keterkaitan antara posisi-posisi yang telah ditetapkan. 2. Tujuan besar yang ditentukan dalam perencanaan organisasi dibagi menjadi beban kerja yang lebih mudah ditangani tiap departemen dan individu ke dalam tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Penugasan didistribusikan sesuai dengan spesialisasi dari tiap departemen atau individu. 3. Pada organisasi formal, kewenangan seseorang dalam organisasi melekat pada kekuasaan atau kedudukan sah yang diperolehnya. 4. Terdapat prosedur, aturan, dan kebijakan yang tegas yang mengatur segala aktivitas dan fungsi setiap jabatan di dalam organisasi. 5. Peraturan dari prosedur yang ditetapkan di dalam organisasi bersifat formal dan personal, yaitu berlaku pada setiap individu. 2. Organisasi informal. Dalam struktur organisasi informal akan dibuat secara otomatis dan tujuan utama dari struktur tersebut adalah mendapatkan kepuasan psikologis
Keberadaan struktur informal tergantung pada struktur formal karena orang bekerja di posisi pekerjaan yang berbeda, berinteraksi satu sama lain untuk membentuk struktur informal, dan posisi pekerjaan dibuat struktur informal. Ciri organisasi informal menurut Wimardi. 1. Keanggotaan pada organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu di mana seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, sifat hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Yang ketiga, organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan di dalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. Organisasi informal merupakan kumpulan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tak disadari itu untuk tujuan bersama. Sifat organisasi informal. 1. Adanya hubungan yang bersifat spontan dan tidak terorganisir. Yang kedua, masalah kepemimpinan menjadi dilema klasik. Yang ketiga, kinerja organisasi informal tidak bertitik tolak pada pengendalian manajemen, lebih menekankan aktivitas daripada tujuan organisasi. Pembagian organisasi informal. 1. Organisasi primer. Organisasi primer adalah organisasi yang menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksa. Yang kedua yaitu organisasi sekunder. Organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniah, tapi memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji atau imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh organisasi ini yaitu kontrak bersama antar majikan dan calon karyawannya di mana harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya. Kelebihan dari organisasi informal yaitu pertama, mendorong akuntabilitas yang lebih besar terhadap hasil akhir. Yang kedua, melengkapi jalur komunikasi dalam perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya diversifikasi keterampilan. Yang keempat, koordinasi antar fungsi di dalam tiap posisi menjadi lebih mudah. Kekurangan organisasi informal. 1. Berpeluang menggunakan sumber daya secara tidak efisien. 2. Menurut adanya multi-role pada para karyawan sehingga dapat menyebabkan work stress. 3. Daya tahan terhadap perubahan, apalagi jika organisasi tidak siap berubah. 4. Hanya terpaku pada satu produk tertentu. Perbedaan struktur organisasi formal dan informal. Ada perbedaan yang signifikan antara organisasi formal dan informal, terutama perbedaan utama antara organisasi formal dan informal adalah bahwa aturan, peraturan, dan prosedur mengatur organisasi formal, sedangkan norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai mengatur organisasi informal. Selanjutnya, dalam organisasi formal, pekerjaan semua anggota sangat jelas dan pihak berwenang didelegasikan. Namun, dalam organisasi informal, hubungan interpersonal yang ketika anggota saling berurusan adalah dasar dari semua tugas. Selain itu, dalam organisasi formal, manajemen puncak membuat semua keputusan, sedangkan keputusan organisasi informal adalah pendekatan kolektif. Kesimpulan, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan
mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan nama organisasi yang dikelola. Desain organisasi dinyatakan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan. Dan dalam pengembangan desain organisasi ada dua hal yang penting. Pertama adalah perubahan strategi dan lingkungan, kedua adalah perubahan dalam struktur termasuk mencoba dan kemungkinan berbuat salah dalam rangka menyusun desain organisasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.